Lah terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi registrasinya kenapa harus pakai screenshot ya? Saya belum registrasi. Gak apa-apa ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Mengenai screenshot, registrasi itu biasanya untuk pembayaran. Jadi kalau registrasi langsung aja. Semua data pendaftaran tadi, terus untuk mendata saja. Tapi tetap mahasiswa absen di e-kampus nanti ya. Absen sendiri maksudnya nggak saya panggil. Oke. Ini udah berapa orang kok? Ini mau menghilangkan gambar ini gimana itu? Ya. Hmm. Pembicaranya nanti datang jam berapa? Halo?
Ini bicara sudah masuk deh. Ya, lagi nunggu. Oh ya, oke. Assalamualaikum Pak Saiful Najat Jabarudin. Waalaikumsalam, Pak dosen. Sehat, Pak? Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Ibnu nasta'in wa rahmatullahi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dan pertemuan online yang berbicara mengenai bisnis internasional. Halo teman-teman semua, saya Putri Naila yang akan membantu acara seminar pada siang hari ini yang bertemakan strategi internasional dalam bidang travel umroh, di mana teman-teman nanti bisa mendengarkan langsung pemaparan materi dari narasumber langsung yang pastinya mendukung bidangnya. Oh ya teman-teman, aku punya pantun nih. Sarapan lagi dengan ketan. Setelah itu mencuci kain. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin berbahagia. Sebelum dimulai, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada selanjutnya yaitu Mengaji Indonesia Raya dan Masuk Produk.
Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk seminar hari ini langsung saja kita mulai. Teman-teman, saat ini kita sudah ditemani oleh dosen kami kita, yaitu Bapak Guru Pribadi SPPMM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang juga untuk Bapak saya pengajar Bapak Udin SPPMM. Selamat Ya, siang. selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Jadi teman-teman, beliau ini tuh adalah CEO Rumah Tafis Darul Rahman, Sekolah Dasar Tafis Al-Quran Darul Rahman, dan juga Darul Rahman Travel. Merupakan alumni S2 besar di Kota Bangsa juga loh. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak saya pengajar Bapak SPDI, ini dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam dan rekan-rekan adik-adik semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang rasanya siang hari ini bisa berkumpul bersama adik-adik dari Pelita Bangsa, dan saya juga merupakan bagian dari keluarga besar UPB, dan 2023 saya lulus dari Magister atau S2 di Magister Manajemen ya, Alhamdulillah. Jadi UPB adalah bagian daripada keluarga besar. Makanya ketika Mbak Nabila meminta saya untuk menjadi narasumber, sebenarnya saya sangat berat untuk mengisi materi gitu ya. Tetapi karena yang minta adalah anak-anak UPB, maka haram hukumnya bagi saya untuk menolak walaupun sangat berat Pak dosennya. Jadi saya sangat senang, sangat bahagia. Dan pada siang hari ini saya diminta untuk mempresentasikan strategi bisnis untuk jasa travel umroh. Tadi disampaikan bahwa sesungguhnya bahwa saya keseharian adalah sebagai pengelola lembaga pendidikan
Kemudian untuk umrohnya mungkin saya luruskan ya. Saya aktif di Van Diego Travel, maka nanti hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana travel yang kami kelola ini cukup lumayan bagus dan mudah-mudahan nanti setelah saya presentasi adik-adik mahasiswa bisa mengambil banyak pelajaran, bisa nanti semuanya jadi pengusaha-pengusaha karena yang saya tahu bahwa di UPB itu outputnya adalah diarahkan bagaimana mahasiswa ini di samping menjadi akademisi tetapi juga bagaimana diarahkan supaya punya jiwa wirausaha, supaya punya jiwa pebisnis, bahkan juga membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Baik, rekan sekalian, saya akan mungkin share materi ya, nanti bisa disimak. Ini adalah selayang pandang travel umroh yang kami kelola, dan nanti setelah ini bisa untuk sharing tanya jawab ya. Nah, baik, rekan-rekan sekalian, eh, saya akan menyampaikan tentang bagaimana Van Diego Travel dari awal berdiri, kemudian sekarang alhamdulillah sudah menjadi perusahaan di jasa travel, baik itu umroh, termasuk juga wisata lainnya, seperti nanti ada misalkan explore Turki, ada juga trip ke Jepang, bahkan juga ada ke Korea. Ini adalah company Van Diego Travel, bahwa untuk sebuah perusahaan di bidang umroh, maka travel itu harus memiliki izin yang resmi dari Kementerian Agama gitu ya. Jadi untuk badan usahanya tetap harus ada namanya PT ya, perusahaan secara legalitas yang diakui oleh Kemenkumham. Kemudian setelah itu eh, kita harus juga mendapatkan izin bahkan juga sertifikasi dari Kementerian Agama, di mana Vandego Travel ini untuk PPIU-nya adalah nomor U27 tahun 2023. Kemudian selanjutnya, Vandego Tour and Travel adalah penyedia layanan jasa perjalanan ibadah dan wisata secara profesional. Jadi ada dua subbagian di Vandigo ini. Secara global adalah pertama untuk perjalanan ibadah umroh dan haji. Yang kedua adalah wisata non umroh atau non religi ya, seperti ke Eropa, ke Turki, ke Jepang dan lain-lain. Kami menyediakan paket umroh, wisata halal, serta tiket promo dari berbagai maskapai penerbangan domestik maupun juga internasional. Selain itu juga kami melayani juga seputar penerbangan, tempat wisata menarik di Indonesia dan dunia, dan juga tips perjalanan lainnya. Kemudian visi kami adalah menjadi perusahaan terdepan, terpercaya, dan terbesar di dunia dalam bidang jasa pelayanan pariwisata dengan kualitas pelayanan terbaik yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitarnya, khususnya Indonesia dan dunia global pada umumnya. Kenapa kami tertarik dengan dengan usaha ini? Bagaimanapun juga Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Hampir 250 juta penduduk Indonesia adalah mayoritas Muslim, dan dari data terakhir tahun 2023 misalkan, bahwa jamaah umroh ini adalah per tahun hanya 1,2 juta.
Jika dibandingkan dengan persentase umat Islam di Indonesia, maka sesungguhnya pasarnya ini sangat besar ya, teman-teman, masih sangat besar. Berarti yang umroh itu per tahun hanya 0,% gitu ya, tidak mencapai 1% pun gitu ya. Jadi bayangkan dari 250 juta orang Islam itu yang umroh adalah hanya 1,2 juta per tahun. Kalaupun haji, haji itu tahun ini sekitar 250.000, masih sangat jauh. Bahkan antrian juga sangat sangat lama. Jadi secara bisnis bahwa umroh ini sangat menjanjikan, sangat prospek untuk saya, untuk kita, dan bahkan mungkin juga adik-adik mahasiswa gitu ya. Kemudian produk yang diberikan atau yang dihasilkan dari eh, travel ini adalah yang pertama, kita juga melayani tiket rute domestik dan internasional. Kemudian juga paket perjalanan umroh ya. Kemudian juga reservasi hotel. Kadang juga kami melayani ada beberapa travel. Mereka sudah punya tiket pesawat tetapi hotelnya tidak ada. Atau hotelnya mereka sudah booking tetapi tiket pesawatnya mereka nggak punya, itu ngambil ke kita. Termasuk juga adalah paket tur wisata lainnya. Nah, selanjutnya fasilitas yang kami miliki, yang pertama adalah legalitas usaha. Jadi sudah saya sampaikan bahwa eh, travel ini, kalau nama VT-nya adalah Wisata Hati Universal, tetapi kemudian brandingnya adalah Fandigo Travel. Kita punya legalitas usaha, kemudian kantor yang nyaman dan mudah diakses, kemudian sumber daya manusia yang handal, berpengalaman, kemudian juga layanan online, baik itu by WA atau media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, bahkan juga TikTok ya. Kemudian bermitra dengan stakeholder penunjang dan perusahaan-perusahaan terbaik di bidangnya. Namanya umroh atau travel ini pasti, apalagi ini adalah skalanya adalah internasional, maka kita juga membutuhkan banyak kerjasama dengan berbagai pihak, bukan hanya swasta, bahkan juga dengan pemerintahan. Misalkan ketika kita mau memberangkatkan jamaah umroh, maka data kita, maka jamaah yang mau berangkat itu harus kemudian diinput di Siskopato, sistem online di Kementerian Agama, supaya jamaah kita terdata secara legal. Nomor paspornya, pesawatnya apa, hotelnya apa. Eh, Ketika sampai di sana juga sama, kita ada banyak rekanan, misalkan hotel, catering, kemudian juga misalkan untuk kendaraan atau transportasi bus dan lain-lain. Menggunakan brosur dan pamflet. Jadi untuk fasilitas penunjang pemasaran diantaranya kita nanti ada banyak pamflet, brosur, video, dan lain-lain. Kemudian juga melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Kemudian juga melalui media massa atau elektronik lainnya. Setiap Ramadan, Fandigo Travel atau kami kerjasama dengan TV One. Jadi setiap pagi itu kan ada semacam liputan khusus ya tentang keagamaan. Maka setiap Ramadan itu ada misalkan tentang sejarah-sejarah tempat-tempat bersejarah di Makkah atau di Madinah, kemudian diliput oleh TV One dan itu kita yang sponsori ya. Kemudian profesional selling, workshop, dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya adalah manajemen ya. Eh, Manajemen di kami ada CEO, kemudian ada bagian accounting, HRD, kemudian marketing, dan ticketing. Nah, karena ini adalah perusahaan bidang jasa, maka sesungguhnya kekuatan terbesar perusahaan ini sesungguhnya ya yang benar-benar bisa menggerakkan adalah justru di bagian marketingnya ya. Ketika misalkan bagian tiketing
atau HRD atau accounting atau CEO menyiapkan produk-produk atau paket-paket wisata atau paket umroh, maka sesungguhnya yang bisa menjual atau yang bisa mensukseskan programnya travel adalah tim marketing ini, yang diantaranya ada namanya kantor cabang, kemudian ada juga koordinator, dan di bawah koordinator itu nanti ada agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Fandigo Travel ini bisa melayani ke seluruh Indonesia. Bahkan tidak jarang juga ketika ada WNI yang tinggal di Amerika itu pengen umroh bersama kami, ada juga di Eropa dan lain-lain. Dia WNI pengen umroh bersama kami, atau pernah juga dia tinggal di Amerika, keluarga di Indonesia, dia pengen bisa umroh bareng dengan keluarganya walaupun selama ini terpisah, berbeda negara itu juga bisa. Jadi kekuatan dari manajemen ini adalah sesungguhnya tim marketingnya gitu ya, dari kantor cabang, dari agen-agen dan lain-lainnya. Kemudian, nah ini teman-teman sekalian, bisa melihat ya grafik pertumbuhan jamaah umroh di Van Diego Travel 1437. Ini sekitar tahun 2000. Aduh ya. Ini saya baca dari belakang aja ya. Ini 1444, berarti tahun 2023 itu 5123 jamaah ya. Kemudian di masa COVID 1441 sampai 1443 ada penurunan ya. COVID ini kan di bulan Maret ya, bahwa umroh itu tahun 2021 Maret itu diberhentikan, di stop, maka eh, hanya setengah musim sekitar 2.532. Kemudian di 1442 itu juga sempat dibuka pas COVID, lagi puncak-puncaknya hanya 25 orang. Dan di 2022 itu di akhir-akhir musim umroh dibuka masih terbatas 642. Dan tahun ini, bentar ya saya buka data dulu. Tahun 1445 Hijriah atau 2024, karena musim umroh itu dibukanya adalah dihitungnya dari bulan Muharram ya. Kalau sekarang kan lagi hajian nih, lagi hajian. Jadi kalau hajian ini tidak ada program umroh, semua fokus untuk ibadah haji. Maka setelah haji selesai di bulan Zulhijjah, maka nanti di bulan Muharram atau di sekitar Juli Agustus baru dibuka. Nah tahun ini atau tahun kemarin ya, tahun ini karena kita udah tutup buku itu berjumlah 5.310 jamaah ya. Kemudian paket-paket yang kita keluarkan ada paket umroh reguler bintang 3, ada juga paket umroh bintang 5, kemudian juga ada paket umroh plus Turki. Kemudian juga mitra-mitra kita yang sudah kerjasama, ada Pertamina, ada Kementerian Keuangan, dan lain-lain ya. Kemudian untuk alamat kantornya adalah Komplek Cibubur Country, Ruko RBOC nomor 8 ya. Jadi teman-teman nanti jika misalkan mau penelitian, mau bikin skripsi dan lain-lain, atau bahkan mau bergabung menjadi misalkan lah sambil kuliah, sambil sekolah, pengen wirausaha nih, pengen mandiri, nanti bisa bergabung dengan saya, apa namanya, untuk sama-sama sambil kuliah, sambil belajar gitu ya. Dan Masya Allah ketika saya juga di S2 itu kan saya bagian, ada tuh di semester 1 itu adalah marketing, Masya Allah. Nah, situ saya banyak sekali pelajaran dari dosen-dosen kampus UPB yang memberikan trik-trik bagaimana marketing yang bagus, bagaimana membuat produk yang bagus, bagaimana supaya orang itu repeat order dan lain-lain gitu ya. Kemudian eh, saya masih ada satu lagi, ini bagian terakhir untuk saya share ke teman-teman semua. Eh, nah ini ya. Nah, ini adalah produk-produk yang
kita buka untuk musim 1446 Hijriah. Kita buka umroh itu di Juli ya, persisnya dimulai di 17 Juli. Ini adalah ketika jamaah haji sudah hampir mungkin 80% kembali ke negaranya masing-masing, maka umroh sudah dibuka ya, sudah dibuka. Ini misalkan teman-temannya bisa lihat di sini adalah kita punya paket dari Juli sampai Desember. Kenapa ini kita buka paket sepanjang ini dari Juli sampai Desember? Karena karakteristik konsumen ini bervariasi bermacam-macam gitu ya. Terutama yang misalkan dia karyawan, dia PNS, maka kadang ketika kita buka untuk Juli, mereka sudah bertanya, Desember ada enggak gitu kan? Kami ini bisa liburnya atau cutinya itu di akhir tahun, maka eh, kita buka paket ini dari Juli sampai Desember 2024. Nah, ini misalkan di Juli ada paket umroh 17 sampai 26 Juli, 10 hari pesawatnya Saudia, eh, harganya berapa? 28,9. Nah, ada September, Oktober, kemudian November 2024. Kemudian kita juga ada apa namanya bikin bagian lain. Kita memang satu PT, tetapi supaya customer ini tidak bingung, ini Fandigo ini sebenarnya melayani apa sih gitu kan? Maka kita buka program namanya Pergi Asyik. Ini adalah paket di luar umroh atau paket yang tidak ada umrohnya. Sementara ini paketnya adalah ada khusus Turki. Jadi ini nggak pakai umroh, khusus ke Turki saja. Paketnya 10 hari 8 malam, 7 malam. Pesawatnya ada Qatar, Emirates, ada Etihad, dan lain-lain. Kemudian juga kita ada program Korea ya. Korea itu di sini ada tanggal 16 sampai 21 April dengan harga 13,9. Ada juga kita ke Jepang ya 16 sampai 22 April 14,9 juta. Eh, Kemudian juga di Turki, Turki ini kan ada musim salju, ada musim tulip, dan ada musim semi atau musim panas. Karakteristik jamaah ini berbeda-beda. Ada yang pengen main salju itu nanti ada paket musim dingin atau salju. Ada yang pengen pas musim tulip, nanti juga ada paketnya gitu ya. Nah, ini Jepang ya, 16 sampai 20 April. Dan per tahun ini kami juga membuka haji furoda ya. Jadi bagi umat Islam yang mau berhaji tanpa menunggu lama, karena kalau reguler itu menunggu puluhan tahun, ONH plus haji plus juga menunggu 7 tahun, maka ada yang kita sekarang buka, ini perdana nih tahun ini membuka haji tanpa antri, langsung berangkat tahun ini. Biayanya bisa teman-teman lihat ya, mulai 300 juta sampai 400 juta ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Tentu banyak yang ingin saya sampaikan, pada intinya adalah bahwa dalam bisnis internasional, hal yang paling mendasar adalah bahwa kita sebagai perusahaan tidak bisa bergerak sendiri. Pasti kita harus bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pihak swasta maupun juga pihak-pihak yang memang mau nggak mau kita tunduk kepada pemerintahan. Kalau umroh misalkan ke Arab Saudi dengan segala kebijakannya, peraturan dan lain-lain, kita juga harus benar-benar menjaga hubungan baik dan juga dengan pemerintah kita, terutama adalah Kementerian Agama. Silahkan nanti teman-teman jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan berkaitan dengan terutama adalah di bidang bisnis travel, terutama adalah di umroh ya, karena umroh yang paling sangat mendominasi di produk yang best sellernya lah kira-kira seperti itu. Demikian dari saya. Silahkan kembali ke moderator.
Oke, baik teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan ada satu sesi saja ya, dan untuk hanya untuk 2 orang. Baik, untuk yang ingin bertanya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Renesa Rahma dengan NIM 1123 ingin izin bertanya. Apakah jasa travel umroh juga perlu keuangan? Bisa diulang, Mbak, pertanyaannya? Suaranya terputus-putus. Apakah jasa travel umroh juga perlu membuat laporan keuangan? Ya. Terima kasih. Ya, sama. Ya, silahkan. Mungkin yang lainnya. Assalamualaikum, Pak Giri. Ya, terima kasih. Pak mau nanyakan, kalau nanti pada prakteknya umroh, Ya, itu kan di dalam proses perjalanan misalnya menggunakan kain putih yang tanpa jahitan dan juga ya, ada yang penderita diabetes, ya, itu gimana nanti kalau terjadi apa harus pakai pampers dan sebagainya. Kemudian juga ya. bagaimana perlengkapan, apakah boleh bawa handphone atau tidak atau gimana? Oke, terima kasih. Bagaimana Ya. pelatihannya, maksudnya pelatihan? Iya, iya, iya. Baik, baik. Oke, langsung dijawab nih moderator ya, apa gimana nih? Oke, langsung saya jawab saja. Tadi ada pertanyaan dari eh, teman kita luar biasa ya. Apakah travel umroh ini perlu membuat laporan keuangan ya? Saya yakin nggak usah ngomong perusahaan ya, di rumah tangga pun sebenarnya mengatur keuangan ini sangat penting ya. Adik-adik juga pasti yang ngekos atau yang sambil kerja pasti juga sama harus bisa mengatur keuangan. Untuk perusahaan, apalagi ini selalu diakreditasi oleh Kementerian Agama, ya, mungkin teman-teman banyak mendengar ya kasus-kasus misalkan ada jamaah yang terlantar di bandara, ada jamaah yang terlantar di Arab Saudi, nggak ada hotel, nggak dapat hotel, nggak dapat makan, dan banyak kasus lainnya gitu ya. Sebenarnya itu juga membuat kami jadi malu, eh, oknum-oknum travel yang tidak bertanggung jawab ya. Maka pasti ya ini sangat penting. Maka misalkan begini ya, contoh hal kecil lah. Kementerian Agama itu juga ketika kita menjual produk ya, itu tidak boleh asal membuat harga gitu. Ada batas minimalnya gitu ya. Untuk tahun ini tuh sekitar paling murah itu di apa rekomendasikan di angka 27 sampai 28 lah begitu. Nah, maka karena kami diakreditasi setiap 3 tahun ya. Jadi kalau keuangannya bagus, kemudian tidak ada laporan kecurangan, tidak ada jamaah yang terlantar, maka izin kami akan diteruskan. Izin kami akan diberikan. Bahkan ada akreditasi A dan B ya. Jadi keuangan ini sangat diperlukan, terutama ketika nanti kita ada perpanjangan izin travel dari Kementerian Agama ya. Jadi jawabannya adalah sangat diperlukan dan sangat penting kalau perusahaan kita ini minus, perusahaan kita ini mungkin tidak amanah, keuangannya nggak beres, maka izin travelnya otomatis akan dicabut oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bagian Haji dan Umroh. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak dosen, mungkin saya jawab urut saja. Jadi kalau bagaimana sih kita melayani jamaah ya? Jadi ketika jamaah mau mendaftar umroh, kemudian sudah memilih tanggal, maka sejak itu pula pertama yang akan kami berikan adalah perlengkapan umroh Bapak ya.
ada koper, ada bahan batik, ada buku panduan atau buku untuk ibadah di sana. Kemudian juga ada panduan yang akan kita pandu lewat grup WhatsApp. Dan kita juga akan bertanya kepada jamaah usianya, akan mendata ya. Kalau anak muda mungkin kita nggak ada masalah. Kalau orang tua kadang kita tanya sama siapa berangkatnya. Kalau dia sendiri dan dia punya riwayat penyakit, maka nanti si tour leader atau pimpinan rombongan umrah itu akan memperhatikan, akan mendampingi jamaah yang sudah tua atau bahkan punya penyakit. Nah, bagaimana kalau ada jamaah yang sakit? Kami terus terang aja ketika orang mau daftar umroh, kami nggak bisa pilih usia, kami nggak bisa pilih sehat apa sakit. Bahkan yang stroke pun kita terima, ya. Yang sakit pun kita terima. Misalkan pernah ada jamaah yang stroke, nanti tinggal asal si jamaah ini menyiapkan uang, kita akan cari tukang dorong selama umroh, ya. Ketika di Madinah siapa yang dorong, nanti ketika di Mekah siapa yang dorong. Terus bagaimana kalau jamaah yang sakit diabetes, ya? Apakah ada keringanan dalam hal misalkan pakai kain ihram, karena kan kalau orang umroh itu nggak boleh, laki-laki ya nih, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai baju. Bagaimana kalau dia punya penyakit diabetes, eh Bentar, atau sebentar ke toilet maksudnya. oh iya, Ya, oh ke toilet maksudnya Pak ya? ya sebentar-bentar ke toilet kalau penyakit diabetes. Oh iya, Seandainya. kalau dia punya penyakit beser ya, istilahnya karena memang faktor umur dan penyakit, maka di bagian itu ada keringanan Pak, boleh pakai pempes, ya. Oh iya. Iya boleh. Kalau dia punya uzur, punya penyakit ya. Dan kadang maaf Pak, kami juga ada jamaah yang ya tadi komplikasi sehingga maaf kencingnya itu mungkin per 10 menit, per 30 menit. Hmm. Maka itu kan uzur tuh. Kalau nggak pakai itu bakal kemana-mana hadisnya, maka diperbolehkan menggunakan apa namanya tadi pampers. Tapi kalau yang sehat, yang sehat nggak ada penyakit, maka itu dilarang gitu ya. Iya. Ya, kemudian untuk handphone boleh nggak? Harus Pak, karena semua kami ini memandu menggunakan WhatsApp group. Jadi misalkan hari ini mau kemana, hari ini mau ngapain, itu nanti diinformasikannya lewat WhatsApp group. Kalau di WhatsApp dia nggak baca, kadang di Japri gitu ya. Itu. Seperti itu Pak. Hmm. Ya, ya silahkan Terima mungkin. kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan nih Ade Faisal. Mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Haddad, NIM 1123 1132. Ingin bertanya Pak, Ya. bagaimana cara mengembangkan bisnis travel umroh agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya di pasar? Sekian, terima kasih. Ya, langsung jawab apa nunggu yang lain? Langsung jawab aja ya. Kita santai lah, santai kita kan sama-sama keluarga besar UPB ya. Nah, ini pertanyaan dari Al Hadad ini bagus banget ya. Masya Allah ya. Bagaimana strategi market apa di Go Travel atau umroh supaya kita ini bisa bersaing eh, dengan yang lain bersaing di pasar gitu ya. Memang salah satunya adalah pertama ya, kami ini tidak boleh berhenti belajar. Ya, makanya kenapa saya itu kuliah S2 tuh gitu. Dan saya kan backgroundnya itu SPDI ya, Pendidikan Agama Islam. Saya backgroundnya pesantren gitu ya. Sekolahnya dari SD, MI, kemudian MTS Aliyah. Eh, Kenapa saya pilih UPB Magister Manajemen gitu ya? Salah satunya itu satu, kita jangan pernah berhenti belajar ya dan membaca keadaan setiap saat. Nah, kenapa? Karena zaman teknologi yang sangat canggih ini, persaingan ini sangat ketat. Pokoknya siapa yang update, dia yang bertahan.
siapa yang mungkin tidak mau ikut perkembangan, tidak mau inovasi, maka dia akan ditinggalkan. Teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri tiba-tiba dia hancur, bangkrut dan lain-lain. Nah, bagaimana Korea travel sip. ini Terus bisa bisa bersaing dengan yang lain? Maka tadi satu adalah kita selalu mengevaluasi. Setiap kita ada keberangkatan, gimana, kita Cok? akan kasih Google formulir ya kepada jamaah hal-hal apa yang kurang dari pelayanan, dari tour leadernya, dari mutawifnya, eh, dan lain-lainnya, ya. Supaya apa? Supaya di setiap waktu, di setiap keberangkatan, setiap program kita ada evaluasi. Kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian juga yang ketiga, tentu kita juga harus bisa membaca tren pasar gitu ya. Maka kalau teman-teman bisa lihat misalkan di TikToknya Vandigo atau apa namanya Facebooknya, Instagramnya Vandigo Travel itu kita benar-benar apa ya, ketika misalkan mungkin zaman dulu orang cukup pakai SMS promosinya, pakai WA, sekarang itu kita pun menyiapkan konten kreator ya, kita menyiapkan admin khusus supaya apa konten-konten di medsos itu tertarik, menarik gitu ya. Baik itu flyer atau gambar termasuk juga video gitu ya. Video-video yang sangat menarik. Ya, kadang ada orang cukup dia melihat tabel yang tadi saya sampaikan misalkan orang tertarik. Ada juga yang misalkan dengan apa namanya dengan video ya, dengan video yang kita memang profesional, kita bayar orang gitu ya, cukup mahal gitu ya, tapi itu sangat sangat ampuh untuk apa namanya bagaimana supaya kita ini dikenal ya, dikenal, kemudian eh, orang-orang tertarik kepada travel kita gitu ya. Kalau kita hanya hanya diam saja, tidak ada apa namanya strategi marketing, tidak ada evaluasi ya, kita akan ditinggalkan. Makanya alhamdulillah karena kita selalu belajar, selalu update, kemudian juga selalu mengikuti tren pasar. Misalkan begini ya, kalau dulu tuh umroh ya umroh aja. Nah, dan sekarang ternyata jamaah itu pengennya pengennya nih pakai plus toif ya. Atau sekarang ada kereta cepat. Nah, kalau di Indonesia ada kereta cepat dari Jakarta Bandung ya. Kalau di sana juga ada kereta cepat dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah dan seterusnya. Maka kita coba tuh nanti ada bikin paket gratis toib. Ada kita paket misalkan apa namanya eh, free kereta cepat. Ya sebenarnya secara harga tentu tentu kita bedakan gitu. Tapi dengan misalkan mengikuti trennya apa atau seleranya apa itu juga cukup ampuh ya. Misalkan kita kadang di bulan-bulan tertentu lah, misalkan eh, di bulan November atau di bulan Oktober itu kadang cenderung pasar itu mereka eh, agak-agak kurang ya, agak kurang yang daftar itu. Nah, ketika ada paket yang masih banyak nih, belum penuh-penuh nih, kita kasih aja, ya, kasih free, misalkan bonus toif, kita kasih bonus makan albek ayam Arab gitu ya. Jadi strategi itu terus kita gunakan dan kita terus membaca arah pasar gitu ya. Tentu kita juga harus membaca arah pasar, trennya kemana, sukanya kemana. Maka kita perhatikan benar gitu ya. Karena kalau kita nggak memperhatikan keinginan pasar atau konsumen, maka kita akan sulit bersaing dan kita akan ditinggalkan. Dan selama ini kita alhamdulillah selalu mengikuti tren pasar. Begitu ya Mas Haddad ya. Jadi memang persaingan juga sangat ketat, sangat luar biasa gitu ya. Oke, silahkan. Ada yang lain mungkin? Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Pak. Saya Lia Isukmawati. Mm-mm. Izin bertanya, kendala apa sih Pak yang masih sulit untuk diatasi dalam bisnis travel umroh dan haji Bapak? Mm-mm. Terima kasih.
Ya, eh, baik. Tadi dari Balia Ayu Sukmawati bertanya kendalanya apa ya, gitu kan? Kendalanya apa? Karena ini adalah bisnis internasional ya. Dan bagaimanapun ketika sudah bisnis internasional, maka uang yang digunakan adalah bukan rupiah lagi ya. Kita menggunakan transaksinya adalah do dolar ya. Dan teman-teman tahu semua, Pak dosen pasti sangat tahu persis ya. Ya sekarang dolar Masya Allah 16.200 atau berapa ya, saya lupa persisnya. Bayangkan kita membuat paket itu ketika dolar 15.000 Pak. Kemudian sekarang tiba-tiba dolar 16.000 lebih dan ini tidak pasti bakal turun atau bakal naik. Maka ini salah satu tantangan juga bagi kita gitu ya. Satu sisi kita tidak mau ujuk-ujuk istilahnya menaikkan harga gitu ya karena eh, konsumen pasti kan pengen harga yang paling murah, fasilitas yang paling bagus gitu kan. Tetapi pada akhirnya kita pun akan realistis dan kita kalau ada kebijakan atau kendala seperti ini, maka kita akan buat siaran pers lah. Kita akan buat surat bahkan pengumuman di media sosial. eh, dan tentu ini juga sebenarnya kalau udah seperti ini atas persetujuan dari Asosiasi Umroh atau Kementerian Agama gitu ya. Ketika ada kendala kayak dolar sekarang dari 15.000, oh, ketika Iran sama Israel itu kan ada ya perang-perangan begitu itu kan langsung dolar luar biasa pindah. Maka ini salah satu nih, salah satunya adalah faktor dolar. Kenapa? Karena kita kan menjual dengan rupiah. Ya paketnya 29,9 juta, paketnya 28 juta rupiah kan. Sementara kami bayar hotel, kami bayar catering, kami bayar bus itu pakai dolar. Nah, otomatis kita juga harus menyesuaikan. Maka kemarin itu kita per awal Mei mau gak mau tuh karena kita juga kan harus semua berjalan, akhirnya paket kami dinaikin 1 juta ya dari 27,9 jadi 28,9, 29 jadi 30 dan seterusnya. Itu ya, yang pertama adalah faktor dolar tuh paling paling kerasa. Yang kedua adalah kebijakan Arab Saudi yang selalu berubah-ubah dan tanpa ada informasi sebelumnya secara formal. Teman-teman sekalian, di setiap Syawal itu ada tren bahwa ini kan kalau kita mau umroh kan kita ada paspor dan lain-lain ya. Itu adalah digunakan untuk syarat membuat visa ya. Nah, misalkan tahun lalu sih kita kejadian musibah luar biasa tuh. Kita itu santai aja tuh di Syawal santai gitu ya. Ada rumor-rumor tuh voice note. Hey, besok itu terakhir apply visa gitu kan. Apply visa terakhir besok. Nah, kita itu dianggap bercanda, ternyata benar-benar besok itu visa ditutup. Sehingga jamaah kita yang besok mau berangkat atau beberapa hari mau berangkat tidak bisa mengajukan visa dan tertunda keberangkatannya. Nah, tahun ini alhamdulillah enggak, tapi beberapa travel lain itu sama. Tahun ini banyak yang nggak bisa berangkat, paket sudah terjual, hotel sudah dipesan, bis sudah dipesan, catering sudah dipesan, tiba-tiba visanya di stop. Kenapa di stop? Karena Arab Saudi nggak mau kalau Syawal ini jamaah umroh banyak, maka akan ada yang dia standby di sana untuk apa? Untuk hajian. Kenapa? Karena visa umroh ini berlaku 90 hari. Jadi teman-teman kalau mau umroh pakai visa umroh itu bisa 3 bulan di Arab Saudi. Dan itu kalau berangkat Syawal maka bisa dipakai hajian. Tapi itu ilegal ya. Jadi itu ya. Jadi yang kedua adalah kendalanya adalah kebijakan Arab Saudi yang selalu berubah-ubah dan kalau dia bikin kebijakan dia nggak menanggung kerugian. Yang rugi siapa? Travel. Ya, kita udah pesan makanan, kita udah pesan bis, kita udah pesan hotel, maka itu kadang hangus atau terpotong ya depot kita di sana dan itu kerugian ditanggung oleh eh, travel. Saya kira yang paling dominan itu ya kalau yang lain-lain sih selama ini
tidak ada kendala gitu ya, karena tiket kita kan juga sudah ngelola sendiri, yang lain-lain juga sudah ngelola sendiri. Yang dua ini yang nggak bisa kita kendalikan yaitu faktor dolar dan juga kebijakan dari Arab Saudi. Seperti itu, Mbak Dia. Bagus banget pertanyaannya. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Maaf Pak atas jawabannya. Ya, ya, ya. Oke. Ayo, masih ada waktu nih. Mungkin ada teman-teman mau bergabung dengan saya jadi tim marketingnya Pak dosen ini. Silakan kalau ada mahasiswa waktu luang itu, ya kan? Iya, Pak. Sekarang Mungkin kan satu minggu semua, satu hari bisa menyediakan itu iya, pekerjaan itu. iya, mungkin yang belum saya bahas ya. Ini sedikit saja. Saya kan juga kemarin belajar marketing di UPB tuh ya. Hmm. Kan tentang marketingnya. Bagaimana sih strategi marketingnya kan begitu ya. Sebenarnya sederhana, Pak. Misalkan saya ini saya pun aja Jabarudin. Saya punya ibu, punya bibi, punya keluarga lah. Maka itulah pasar pasar terdekat saya. Ketika misalkan ada saudara saya habis jual sawah, ya saya deketin tuh Pak. Untuk kita, udah uangnya jangan buat dunia terus, ayo umroh gitu kan misalkan. Kemudian saya punya kontak di WA di HP itu sekitar 10.000 kontak dan semua ada WA-nya. Maka story story WA itu juga saya gunakan buat marketing gitu ya. Saya di Facebook punya mungkin sekitar 6.000 teman, maka postingan saya juga supaya personal branding kita juga orang tahu ingat saya ingat apa sih gitu kan. Maka saya banyak juga postingan saya itu selain tentu di bidang pendidikan postingannya tentang tentang umroh misalkan gitu ya. Saya juga punya punya Instagram, saya juga punya TikTok. Ya, kadang saya juga ikut bersponsor untuk apa? Untuk meluaskan pasar. Artinya siapapun ini selama kita punya HP ya itu bisa bisa menjual produk ini dan produk umroh ini Pak itu nggak ada barangnya. Maksudnya cukup by WA. Ketika jamaah daftar misalkan di Papua, gitu, di Kalimantan, di Sumatera, itu tinggal WA kita. Semua data by WA. Dipoto, dikirim ke kita. Paspor mau di mana saja bisa kita bantu gitu ya. Dan paspor nggak perlu dikirimkan ke kita. Dia pegang sendiri, yang penting scan-nya kirim ke kita. Kemudian ketika butuh perlengkapan, dia cuma cukup ngirimin di mana alamatnya. Ada JNE atau ada jasa logistik dikirim gitu. Jadi saya pernah jualan baju, saya pernah jualan sarung kalau Ramadan itu Pak. Saya pernah jualan isi saya Tupperware, saya pernah jualan air minum. Itu kan barang-barang yang sangat berat dan merepotkan gitu ya. Nah, ketika saya bikin produk umroh, Masya Allah Pak, nggak perlu capek-capek. Ya, tinggal kita share flyer, kita share video, ntar ada orang Japri nanya, ya sudah. Nah, itu banyak eh, marketing kita itu juga anak-anak kuliah, ada yang ibu-ibu, dan lumayan teman-teman. Kalau teman-teman itu misalkan sambil kuliah tuh ngajak orang untuk umroh, pasti dapat pahala juga dan dapat uang. Satu orang tuh yang teman-teman ajak itu 1 juta, Pak. Bayangkan kalau sebulan bisa 30 orang, Pak. 30 juta, Pak. Sebulan 5 orang aja. Udah kita udah bisa mandiri kuliah tuh. Dan itu semua bisa dikelola di media sosial. Daripada media sosial kita hanya hal-hal yang maaf mungkin kurang berguna, kita gunakan untuk berdagang, berbisnis. Enggak mesti di umroh sebenarnya ya. Apapun teman-teman harus punya dari sekarang harus menumbuhkan jiwa kewirausahaan gitu ya. Karena pasti tujuan Pak dosen mengadakan ini tuh supaya ada nilai yang bisa diambil supaya teman-teman punya cita-cita, punya pemikiran apa untuk jadi owner, untuk jadi CEO, untuk membuka lapangan kerja gitu ya. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Masih Jadi ada dalam waktu kita. konteks bisnis internasional, Pak, mata kuliah, Ya. itu ada mekanisme pembayaran, prosedur dan Betul, betul. tahapan. Itu yang Ya. perlu dipelajari dan juga berkaitan dengan Ya. kebijakan-kebijakan dan juga regulasi yang mengenai perubahan Betul. harga, apakah itu per periode, Ya. per tahun atau setiap berapa tahun gitu ya. Baik, tadi untuk apa namanya untuk
eh, transaksi ya untuk pembayaran kita udah jelaskan bahwa transaksi kita memang menggunakan dolar ya. Maka Mengapa kita ini bukan mata uang Arab, Pak? untuk transaksi Rial. orang Arab tuh lebih suka pakai dolar, Pak. Oh. Nah, pernah kita juga dititipin real gitu ya sama sama travel gitu ya. Jadi ini kan kalau kita keluar negeri kan uangnya dibatasi Pak ya. Jadi kita Ya. titip nih real ini ke beberapa jamaah gitu ya. Ada Ya. yang 2.000 real, 2.000 real gitu ya. Tetapi orang Arab memang apa Pak, lebih suka dolar Pak dibandingkan real gitu. Ya mungkin fleksibel penerbangan internasional, Pak, ya mungkin ya. Nah, itu betul 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 ya. Jadi orang Arab sendiri ketika sudah payment hotel, kemudian paket-paket di sana misalkan catering itu mereka lebih lebih sukanya pakai pakai dolar USD gitu ya. Kemudian tadi untuk apa yang kedua Pak tentang kebijakan ya. Ya, kebijakan harga. Oke Pak. Misalnya Kementerian Agama merubah tarif umroh, misalnya. Oh iya. Mm-mm. Sebelum COVID itu kita maaf ya ada satu travel yang menjual harga itu 14 juta ya. Sementara pasarannya itu 20 juta itu sebelum COVID dan mungkin teman-teman Bapak mungkin juga bisa mengikuti ya. Sistem Ponzi ya yang sistem marketing itu apa multi level marketing gitu ya. Sistem Ponzi mereka jual harga semurah-murahnya dan itu enggak rasional. Nah, sejak itu Pak, sejak itu sebelum COVID tahun 2018 lah kira-kira. Maka ketika sebelum itu kan orang harga tuh nggak diatur Pak. Kalau kalau di misalkan di penerbangan atau di apapun lah kan ada harga atas bawah ya. Bawahnya itu minimal berapa kan, atasnya maksimal berapa kan semua diatur seperti itu hampir di semua kementerian atau di bidang apapun lah. Nah di umroh tuh tahun 2018 ke bawah itu nggak diatur Pak. Ada yang jual 14 juta, 15 juta. Sementara tuh yang umumnya normalnya 20 juta. Maka akhirnya sejak itu sampai hari ini eh, Kementerian Agama kerjasama dengan asosiasi Pak. Asosiasi ini banyak Pak. Ada Kasturi, ada Ampuri dan lain-lain. Jadi travel ini bikin asosiasi. Maka itu si asosiasi ini di atasnya ada namanya Dirjen Haji dan Umroh. Maka pemerintah tuh mengatur ya batas mereka nggak ngatur paling tinggi Pak. Batas paling rendahnya berapa? Itu diatur. Kenapa? Karena kasus yang sering terjadi itu adalah ketika harga murah, mungkin 1.000 orang pertama berangkat tuh, 2.000 orang terakhirnya, 3.000 orang terakhirnya nggak berangkat. Kenapa? Karena orang yang 1.000 itu berangkat dibiayai oleh orang-orang yang 2.000 tadi itu. Kenapa? Karena si travel ini cuma nyari nyari banyak jamaah, tetapi pada akhirnya merugikan jamaah yang di bawahnya. Maka diatur batas bawahnya. Nah sekarang ini batas bawahnya itu di angka 27-an, 27 juta. Artinya kalau ada umroh di bawah itu maka itu patut dicurigai ya. Dia mungkin cari nama, mungkin dia tidak mengambil untung, yang penting apa namanya yang penting nyohor lah begitu kata Sundanya mah. Yang penting terkenal dulu. Ya dia gambling, dia jual murah-murah biar banyak nama atau punya nama yang bagus, tapi aslinya itu nggak rasional gitu ya. Nggak rasional. Maka rasionalnya itu di angka 27 ke atas untuk yang sekarang. Jadi itu diatur. Nah, kalau masalah apa namanya perubahan harga memang eh, tergantung dolar ya. Dolar tuh yang paling signifikan, Pak. Pokoknya setiap dolar itu naiknya nggak wajar, pasti travel itu akan menyesuaikan gitu ya. Karena apa? Karena tadi transaksi internet apa transaksinya itu orang Arab lebih suka dolar gitu kan, nggak suka rupiah gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Salah satu tadi juga kendalanya ya, kendalanya seperti perubahan dolar yang naik turun gitu. Kita lebih suka dolar itu ya stabil 14.000 14.000 supaya juga bisa memberikan harga yang lebih terjangkau kepada konsumen begitu.
Ya, masih ada ini pertanyaan dari teman-teman adik-adik? Jadi teman-teman yang dari Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih kepada Bapak Saiful Najat atas materi yang telah disampaikan. Teman-teman, perusahaan tidak dapat berdiri sendiri, namun perusahaan dapat berdiri apabila memiliki relasi dari berbagai pihak swasta lainnya. Jadi kesimpulannya dari webinar ini itu ya, kita ingin melakukan haji, umroh dan travel days. Bisa langsung menghubungi Bapak Sekjen. Betul ya Pak? Ya. Oke, teman-teman, selanjutnya itu ada sesi dokumentasi. Untuk teman-teman semua dan Bapak dosen dan juga Bapak Sekjen aja untuk menyiapkan. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Oke, udah. Masih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, selesai sudah webinar kita pada pagi hari ini. Berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada seminar tentang strategi internasional dalam bidang travel umroh. Banyak sekali masukan-masukan maupun pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan kita akan bertemu lagi pada kesempatan dan tentunya dengan topik yang berbeda. Saya Putri Naila selaku moderator. Terima kasih kepada Bapak Saiful Najat Jafarudin SPDIMM dan juga Bapak Giri Tadi SPPMM selaku dosen pengaku. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perilaku kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.